Salatullah, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan kesehatan, kenikmatan, kebaikan, ketenteraman, kedamaian, keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan semua. Ini tadi saya membaca sholawat badar dengan menggunakan nada lagu Lingsir Wengi. Apakah ini bid'ah? Bid'ah, tapi hasanah. Jadi kadang ada yang memprotes saya dari kalangan Salafi Wahabi, mohon diterangkan, mohon diluruskan, Salafi Wahabi itu tidak sesat, menyesatkan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Semuanya ada positif dan negatifnya. Nanti insya Allah pada sesi yang khusus. Ini khusus sesi untuk menggaungkan sholawat badar untuk melawan sholawat-sholawat karangan Ba'alawi, termasuk sholawat Busyra yang sudah merata di mana-mana, dibaca, dikumandangkan oleh generasi muda NU, termasuk anak-anak di musola Masjid Al-Nahdliyin yang sebelum iqomah, setelah adzan, pujian dengan menggunakan sholawat Busyra. Itulah ini saya populerkan lagi sholawat badar, karya anak bangsa, karya Kiai Haji Ali Mansur, kelahiran Tuban, Ketua PCNU Banyuwangi, meninggal dimakamkan di Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Beliau seorang yang peduli akan umat ini pada waktu itu bersaing dengan lagu Genjer neng kedoan pating telecer. Akhirnya beliau alhamdulillah mengarang sholawat badar ini. Kenapa corak para penganut sufi itu menggunakan sholawat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Semuanya berdasarkan pada teks ayat Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan cara wasilah
amal soleh membaca sholawat itu lalu berdoa sesuai dengan keinginannya. Para salafus soleh pun tidak menolaknya pendapat ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, diterbitkanlah redaksi-redaksi sholawat. Ribuan teks redaksi sholawat yang ada. Bahkan ada sholawat yang terus diulang-ulang, baik jumlah ataupun kalimatnya, ya sholawat termaktub dalam satu kitab yang namanya Dalailul Khairat. Jadi intinya juga sholawat, semua itu sholawat. Nah, tentang sholawat itu bagaimana, seperti apa, kok bisa menjadi sarana terkabulnya segala hajat dunia dan akhiratnya seseorang. Lah ini bagaimana? Lah ini perlu kajian khusus ya. Itu bagian daripada wabtaghu ilaihil wasilah, wasilah sarana, perantara. Sama seperti ya Allah, saya orang yang berbakti kepada kedua orang tua saya, khususnya ibu saya selalu merawat ibu saya dengan baik, tidak pernah saya durhaka kepadanya. Ya Allah, dengan sarana amal baik saya ini, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat saya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam hidup saya, ya Allah. Nah, sama seperti itu. Namanya wasilah amal soleh, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah wasilah menggunakan perantara makam atau seseorang yang sudah meninggal dunia. Misalkan, Mbah Sunan Ampel, mugi panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah. Panjenengan langkung saged lebih dekat kepada Allah daripada saya. Saya tidak layak untuk meminta kepada Allah, hanya panjenengan yang berhak untuk meminta kepadanya. Tolong mintakanlah saya kepada Allah agar Allah memberikan saya kelimpahan rezeki, keselamatan, kedamaian, kesehatan. Nah, sama seperti itu nggak boleh. Gitu. Ini wasilah yang tidak ada dasarnya, tidak dibenarkan adanya. Nah, kalau wasilah dengan memakai sholawat, nah itu boleh. Gitu. Karena memang corak para penganut paham tasawuf itu begitu. Nah, sholawat wahidiyah, sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, sholawat munjiyah, ya, sholawat-sholawat yang lain itu banyak sekali redaksinya. Semuanya bermuara pada menjadikan amalan sholawah sebagai wasilah. Karena sholawat itu pahalanya sangat besar, 1 dibalas 10. Kelipatannya sampai seterusnya. Jadi semakin banyak semakin baik. Terakumulasi dengan sesuai dengan jumlah yang dibaca seseorang. Itu namanya pahala utamanya, keutamaan bacaan sholawat. Tetapi ternyata amalan itu ya tidak hanya sholawat saja. Kadang-kadang kita ini kan sholawat, tetapi yang lainnya tidak dijalankan, itu juga tidak dibenarkan. Karena sholawat itu intinya adalah doa-doa. Saya berdoa untuk panjenengan itu juga sholawat. Jenengan mendoakan saya dengan komentar-komentar di video saya ini juga termasuk sholawat. Saling mendoakan itu namanya sholawat. Sama. Nanti kita akan bahas lagi pada sesi yang lain. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Sholawat Badar yang saya kumandangkan tadi adalah untuk menyaingi hegemoni sholawat Busyra yang berasalkan dari sebuah mimpi yang mana teksnya itu langsung dari Rasulullah, ditasih langsung oleh Rasulullah SAW. Ini yang kenapa selalu saya tolak. Walaupun begitu saya tetap toleransi. Ya, di pesantren saya itu anak-anak ya kadang-kadang menggunakan, karena ya di sekolahan mereka itu diajarkan sholawat Busyra itu. Gitu. Akhirnya ya sebelum sholat saya ngimami itu ya menunggu dengan membaca sholawat Busyra itu. Saya pun tidak melarang namanya anak-anak. Ya saya tetap toleransi walaupun saya tidak suka melarangnya. Tetapi ketika sudah kadung dijalankan, dibacakan, ya saya tetap mendengarnya. Saya ambil jalan tengah wong bodoh-bodoh sholawat. Yang penting jangan diikuti mukjiznya, penemunya, yakni dari keluarga Habib Hasan Baharun Dalwaraji Bangil Pasuruan. Karena apa? Kalau berdasarkan itu nanti dibumbu-bumbui dengan ijazah yang macam-macam, tidak masuk akal. Barang siapa membaca sholawat Busyra 41 kali sama dengan membaca Yasin 41 kali.
dan dijamin dikabulkan hajatnya. Nah, itu saya tidak setuju. Cukup membaca sholawat saja kan apa salahnya? Tetapi ada salahnya ketika sudah dibumbui dengan cerita-cerita yang kurang ilmiah seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.